Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat. Mudahkan langkah kita ke masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan zikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Diampuni semua dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan insyaAllah diistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah. Mari kita bersama-sama zikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr la ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur aurati wa amin rawati Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azmatika an ubtala min tahti Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi Sebelum ke materi Al-Hikam, saya ingin memberikan penekanan sedikit kepada zikir kita ini kalau pagi ya. Ada beberapa doa dan pernyataan Allahumma bika asbahna, ini salah satunya. Ya Allah, karenamu aku hadir di subuh ini. Wa bika amsayna, dan karenamu aku hadir di waktu sore. Wa bika nahya, dan karenamu pula kami hidup. Wa bika namutu, dan karena engkau pula aku mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu aku kembali. Jadi kita ketika menjadi orang yang beriman menyadari bahwa kita hidup baik di waktu subuh, di waktu sore itu ya. Kemudian kita hidup maupun mati semuanya karena Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah akidahnya orang beriman itu seperti itu. Sehingga kejadian apapun yang menimpa dirinya ya
dia kembalikan lagi kepada Allah. Mau itu bagus tidak bagus ya toh, sesuai dengan harapan atau tidak, semua adalah karena Allah. Nah, kemudian ada Sayyidul Istighfar. Rasul mengatakan ini Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, dan jika sebelum sore itu dia meninggal dunia, maka Allah menjaminnya masuk surga. Sebaliknya kalau kemudian dia membaca waktu sore dan pada saat sebelum subuh dia meninggal dunia, maka dia pasti masuk surga. Nah, inilah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku, wa ana abduka, dan akulah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku ini berada di atas janji dan perjanjianmu. Mastata'tu, sesuai kemampuanku. Artinya kita menyatakan bahwa kita ini pokoknya mengikuti jalannya Allah ya, sesuai kemampuan kita. A'udzubika, aku berlindung kepadamu, min syarri ma sona'tu, dari segala keburukan yang menimpaku. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui kepadamu tentang nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bin dambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu, karena sesungguhnya Allah fa innahu, karena sesungguhnya apa namanya, hunya ini kepada dosa, gitu. La yaghfirud dzunuba, karena sesungguhnya dosa itu tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu illa anta, kecuali engkau. Nah itu ya. Jadi kalau kita kemudian pelajari semua tobat, doa tobat ya. Doa tobat itu kalau kita mulai dari doanya Nabi Adam, itu apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi tobat itu pertama adalah mengakui dosa. Rabbana dzalamna anfusana, ya Tuhanku, aku sudah mendolimi diriku sendiri. Kan gitu. Jadi pengakuan. Maka di sini juga ada pengakuan. Abu'u bidambi, aku mengakui dosaku. Jadi tobat itu harus mengakui dosa. Lah kalau jenengan itu nggak pernah mengakui dosa ini, lah terus piye mau diampuni gitu ya. Itu. Tobatnya Nabi Yunus apa? La ilaha illanta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang dolim. Intinya mengakui dosa. Nah, ini saya nggak tahu krungu mesti doa apa tobatnya Nabi Musa. Ini nggak tahu krungu ini. Tidak pernah dengar ya. Nanti carikan ayatnya ada. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Nah itu Nabi Musa itu. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sudah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Itu. Ya intinya adalah mengakui dosa. Kalau kita ini sudah mengakui dosa, ya sudah, tinggal minta ampun kepada Allah. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, insya Allah diampuni. Gitu kan? Nah, itu orang beriman itu pokoknya apa, husnudzon kepada Allah. Kan saya sering mengatakan yang penting itu husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada manusia. Hidup itu tenang. Bismillah. Bagaimana dengan tobat manusia seperti manusia biasa? Biasanya itu kalau sudah tobat kumat lagi. Nah, itu bagaimana? Ya selama masih hidup
punya kesempatan untuk tobat lagi. Kira-kira Allah sendiri yang mengatakan, ya kan? Allah sendiri mengatakan, barang siapa minta ampun kepadaku, aku ampuni. Ya sudah. Ya, memang manusia itu sifatnya itu kan gitu ya. Suka bukan lupa, ya memang hilaf jari mau hilaf ya dah. Hilaf. Ya itulah manusia, Pak. Kalau jenengan kok kita ora pernah dosa itu untuk apa? Makanya kan gini. Rasul mengatakan, dari satu sholat ke sholat berikutnya, ini mau sholat subuh kan, itu menghapus dosa antara waktu sholat tadi. Jadi ini kalau kita tadi sholat subuh, berarti dosa kita dari isya sampai subuh diampuni. Jadi antara satu sholat ke sholat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, jenengan itu nek Jumatan, itu berarti menghapus dosa satu minggu. Dari Ramadan ke Ramadan itu menghapus dosa satu tahun. Makanya kan kemudian man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu. Ya wis itu tadi kan fasilitas dari Allah. Karena Allah tahu bahwa manusia itu penyakitnya salah. Itu ya. Memang manusia itu nek jenengan ora tahu dosa kita kok aneh gitu ya. Itu. Kecuali jeneng Nah, betul. Antara umroh dan umroh. Ya, jenengan kalau pengen ya nek duit-duit iku mau umroh saben tahun gitu ya. Nek perlu saben sasi dalam rangka untuk menghapus dosa. Ya enggak apa-apa. Nah, kalau niatnya umroh untuk begitu enggak apa-apa. Gitu ya. Insya Allah diampuni dosanya. Oke, sekarang masuk ke ini. Nanti ada masih nyaut tadi ya. Pasal ke-81. Innama ja'alat darul akhirata mahal li jazai ibadihil mu'minin. Sesungguhnya Allah menjadikan darul akhirah, negeri akhirat itu mahalan, tempat li jazai ibadihil mu'minin, untuk memberikan balasan kepada hambanya yang beriman. Jadi kalau ditanya kenapa kok Allah itu memberikan balasannya nanti di akhirat, nah ini ada jawabannya. Li'anna, karena hadhihi dara, negeri ini maksudnya dunia itu, la tasa'u ma yuridu an yu'tiyahum, karena dunia itu tidak cukup luas dari apa yang diingini Allah untuk memberikan balasan kepada hamba yang beriman. Jadi kalau jenengan iku kan ceritane kan, jenengan iku nanti di surga, nanti kita akan ngomong tentang surga ya. Dibalasnya di surga. Kenapa kok tidak di dunia? Karena dunia itu terlalu sempit untuk reward yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Wali annahu ajalu aqdarahum, dan Allah itu sayang aja kalau kemudian memutuskan, memberikan ketetapan kepada mereka an yujaziyahum, berupa apa namanya, balasan tadi, fi dari la baqa alaha, di tempat, di negeri yang tidak kekal, ya kan? Jadi pengennya Allah itu ngasihnya banyak terus lama, nah, gitu loh. Kalau dikasih di dunia itu jenengan dapatnya cuma sedikit dan terbatas, ada waktunya. Karena yang namanya dunia itu pasti akan kiamat, iya itu. Maka kan kalau kemudian kita baca balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Kan itu nanti misalnya surat apa ya? Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha
abadan. Itu ya. Sudah ada kholidina, masih ada abadan. Itu kalau jenengan iki bahasa Arab ki aku kadang-kadang bingung. Wis ana kholidina. Kholidina itu wis bahasane wis piye ya? Selamanya abadi meneh. Wah itu berarti terus wah ya bingung kan saya. Jadi kalau membaca ayat itu kemudian sudah kholidina, itu sudah berarti dia sudah di sana itu lama masih abada saklawase. Kira-kira bisa nggak jenengan membayangkan saklawase? Dan saklawase itu fisik kita tidak berubah. Jadi maaf ini ya, kalau Pak Denny hari ini rambutnya putih, besok itu ketika dibangkitkan masuk surga ora putih meneh Pak, tenang aja ya kan, itu gitu. Jadi ABG lagi kan gitu. Ketika kita nanti dibangkitkan itu sudah lain gitu. Maka Allah itu kemudian memberikan motivasinya berupa surga, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu bisa saja dibalas di dunia, iya. Tapi kalau hanya dibalas di dunia, tadi kan kata Said Athaillah terlalu sempit. Misalnya nih, ketika kita bicara tentang sedekah, gitu kan, katanya kalau sedekah itu dilipat gandakan, gitu kan. Maka kemudian motivasinya saya sedekah, gitu ya. Misalnya saya sedekah 100.000, harapannya nanti Allah akan melipat gandakan menjadi 1 juta. Boleh enggak? Ya boleh. Kalau harapannya kepada Allah ya, kalau harapannya kepada Allah. Yang tidak boleh kalau harapannya kepada manusia, yang mungkin kemarin saya bahas di Al-Mudaththir, wala tamnun tastaksir. Jangan melakukan sesuatu supaya dapat feedback lebih banyak, itu ya. Itu maksudnya kepada manusia. Tapi kalau feedbacknya dari Allah, ya silakan aja. Cuma kan gini Pak, jenengan itu kalau hanya dapat itu tadi sesuatu yang kembali di dunia itu sedikit. Tapi kalau kemudian tadi uang 100.000 yang jenengan sedekahkan itu dibalas oleh Allah di akhirat, itu jadinya berapa? Ayo, jadinya ya tidak ada uang di akhirat Pak. Terus saya gimana ya toh? Ya kan? Di dunia ada uang. Jadi kan kalau kemudian tadi saya mau 100.000 dalam rangka nanti saya supaya dapat kembali 1 juta. Lah kalau nanti 100.000 di akhirat dapat apa? Iya kan? Dapatnya, nah misalnya kalau kita kemudian membaca surat Ar-Rahman, waliman khaufa maqama rabbihi jannatan, bagi orang yang takut kepada Tuhannya Allah akan berikan dia 2 surga. Loh coba Pak. Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu karena takut kepada Allah, kenapa kok Anda itu sedekah? Ya karena takut nanti pelit, itu ya gitu ya. Maka ini ketakutan kita kepada Tuhan dibalas dengan 2 surga. Ini kan kita ini selama ini nggak membayangkan bahwa nanti Allah akan membalas dengan 2 surga. Jenengan membayangkan surga seperti apa? Ayo. Oh ya Indomaret, Indomaret ya terlalu kecil ya tak? Enggak kira-kira membayangkannya Pak. Surga itu seluasnya apa coba? Allah menyebutkannya jannatan, 2 surga loh Pak. Padahal surga itu ka'ardis samawati wal ard. Itu seluas langit dan bumi. Nah, coba. Itu dapat 2. Ayo. Iya itu. Nah, makanya tadi kalau kita ini hanya mengharap maaf tadi ya, kita sedekah hanya mengharap dunia terlalu kecil, sedikit yang kita dapat. Tapi ketika nanti mendapatkan surga, loh 2 lagi, ya kan gitu, jannatan. Terus apa lagi? Dawata afnan, di mana 2 surga tadi memiliki
Ya buah-buahan lah ya, makanan intinya. Ya. Terus apa lagi ya? Bidadari. Nah, muttaqiina ala furusyim batainuha min istabrak wa janal jannatain dan jadi mereka ini kemudian bersandar di bantal-bantal yang di dalamnya bantal itu isinya sutra, kan gitu. Terus ada yang berikutnya fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum walaja. Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh manusia maupun jin. Oh, ya. Coba. Nggak tertarik, Pak. Dan nanti di sana istrinya cemburu deh. Dia ada cemburu-cemburuan. Nah, kalau sudah di surga enggak, ini hati ini sudah beda. Apalagi ini kalau adanya cemburu, adanya iri, adanya dengki itu di dunia. Begitu sudah di surga, semua perasaan itu hilang. Oh. Permusuhan itu adanya di dunia. Nek wis ning surga apa arep musuhan? Ya ndak kok. Anda sudah mendapatkan yang Anda harapkan kok masih bermusuhan, kan kebangetan gitu. Gitu. Jadi pripun, Pak? Ya dapat bidadara toh, Pak. Dapat bidadara. Tenang aja, Pak. Pak Agus itu mewakili suara perempuan. Cocok jadi anggota dewan. Betul. Kalau Allah mengatakan di dalamnya ada bidadari, itu ada bidadari, Pak. Ya tinggal panjenengan itu mengilustrasikan bidadari seperti apa gitu ya, wallahu alam ya. Tapi kan ada bidadari, gitu. Nah bidadarinya tidak cuma satu dan dia belum pernah disentuh laki, belum pernah disentuh baik manusia maupun jin. Ya kan berarti kan masih kinyis-kinyis dia. Segel. Nah, segel itu. Jadi sudahlah, jenengan mau apa? Nah, terus kok bojoku piye? Ora usah mikir bojoku piye. Kalau bojone mlebu surga ya insya Allah nanti berubah jadi bidadari. Lo kan gitu cara mikirnya. Gitu. Ya, nah karena ada ayat yang lain mengatakan bahwa kita ini nanti juga akan berkumpul dengan keluarga yang memang keluarganya beriman. Ya, jadi kalau kemudian bojoku piye, lho bojone jenengan iku ya insyaallah melu jenengan. Kalau bojone jenengan iku menjadi orang yang takwa. Nah, kalau ada kisah kan kalau di dalam surat At-Tahrim. Daraqallahu masalal lil ladina kafaru ra'ata nuhi wa ra'ata lut. Perumpamaan orang kafir itu seperti istrinya Nuh dan istrinya Lut. Nah itu, Pak. Nah, kalau kemudian istri jenengan itu kayak istrinya Nuh dan istrinya Lut, ya sudah, udah ikut, gitu loh. Nah, ya kan? Nah, sebaliknya, kalau istrinya jenengan itu, daraballahu masal lil ladina amanu ra'ata fir'aun. Nah, perumpamaan orang yang beriman itu seperti istrinya Fir'aun. Nah, cuma berarti jenengan Fir'aun, jenengan istrinya itu, ayo kemau kan gitu. Nah, istrinya ini masuk surga, istrinya Fir'aun masuk surga, Fir'aun ini masuk surga kan gitu. Jadi ada suami yang masuk neraka, istrinya masuk surga, atau sebaliknya suaminya masuk surga, istrinya muter-muter gitu ya. Ya tergantung jenengan itu posisinya di mana. Kalau kemudian kita kan pengennya yo istri ikut masuk surga. Tapi kok ada pertanyaan meneh, ngejar meneh. Lah nek ngene Pak masalahnya nek kemudian istrinya banyak mlebu surga kabeh. Iya. Nah, kok ada pertanyaan meneh. Nek misalnya Pak ono seorang perempuan terus dia cerai, terus menikah lagi. Lah ngono kok mlebu surgane melu bojo sing ndi? Ngono kok ana pertanyaan ngono ku meneh. Gitu. Wah, kangelan ya dipikir sampai jelimet. Sudah kita fokus bahwa kalau kita ini beriman kepada Allah dapat surga.
Kenapa kok dikasihnya surga? Karena surga itu luar biasa indahnya tadi. Tadi kalau disebutkan di dalam Ar-Rahman itu 2 surga. Enggak cuma 1, Pak, 2. Lho ngono kok iso jenengan ora tertarik lho. Makanya saya mengingatkan ini kan masih 2 minggu lagi masuk ke bulan Ramadan. Iya toh? Kurang 2 minggu dari Ramadan ini. Nah itu mari kita siapkan supaya bisa menjadi jalan surga Ramadan itu. Lain jenengan itu Ramadan masih biasa-biasa saja. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan surganya Allah? Maka dibuktikan dengan amalan. Nah, Ramadan itu jenengan sudah engkau ya diomongi meneh Ramadan ini apa banyak pahalanya dan seterusnya. Cuma masalahnya tertarik atau tidak. Kita ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan surganya Allah atau tidak. Maka caranya ini, yang namanya orang beriman itu kan kalau Allah sudah menjanjikan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau engkau berbuat baik dibalas kebaikan, berbuat buruk dibalas keburukan. Clear? Nah, tinggal tadi kan bahwa orang yang beriman itu bukan hanya meyakini dalam hati, tetapi dia diwujudkan berupa amal. Kan gitu ya. Maka kan pasti tadi kalau kita baca ayat, siapa yang akan mendapatkan surga adalah orang-orang yang iman dan beramal soleh. Wes ngono tok. Tinggal amal soleh apa? Nah, kalau tadi ke yang kita baca tadi di Sayyidul Istighfar, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, itu yang penting. Kita itu berada di dalam perjanjiannya Allah sesuai kemampuan kita. Artinya kita itu kan berjanji kepada Allah pengen menjadi orang yang taat, tapi sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi tidak bisa digebiah-uyah bahwa semua orang itu harus levelnya sama, tidak bisa. Sesuai kemampuan kita pengen masuk surga. Maka surga itu pintunya banyak. Surga pintunya berapa, Pak? 7. Pintunya surga banyak. Jenengan tinggal pilih mau pintu yang mana. Misalnya ada pintu duha, pintu royan untuk sing apa? Puasa, ya kan? Tergantung jenengan mau masuk pintu mana. Masalahnya jenengan itu pintune wae ora ngerti lah, arep mlebu lewat di. Iya kan? Nah itu. Nah, kok akhirnya keblosok pintu neraka itu tadi itu. Karena nggak tahu pintunya. Gitu. Lah, kita ini pintu banyak, Pak. Makanya kalau kemudian kita flashback ke apa ya? Cerita Nabi Muhammad ketika beliau Isra Mi'raj itu ya. Kan ada beberapa sahabat yang disebutkan Rasulullah itu sudah melihat mereka di surga padahal masih hidup. Ini kan. Salah satunya misalnya Bilal. Bilal itu kata Rasulullah, aku mendengar telapak terompahmu di surga. Loh itu kan gitu. Padahal orangnya masih hidup, Pak. Kemudian bahkan yang paling hebat itu Umar. Kata Rasulullah, aku melihat ada sebuah istana di surga, terus ada seorang perempuan dekat situ. Terus aku tanya, ini siapa? Miliknya siapa? Katanya Umar, katanya gitu. Coba, Umar itu sudah disiapkan istana di surga. Itu kata Rasulullah. Ada lagi siapa? Ibunya Anas bin Malik itu sapa to jenengane ya? Nama aslinya Rumaiso. Nah, ini Ummu Sulaim. Nah, ini Rasulullah juga mengatakan bahwa Ummu Sulaim, Rasulullah melihat Ummu Sulaim ada di surga. Ummu Sulaim masih hidup.
Nah, ini perempuan yang disebut Rasulullah menjadi ahli surga ketika masih hidup. Nah itu kan orang-orang hebat. Dan memang pada kenyataannya mereka meskipun sudah disebut sebagai ahli surga, mereka hati-hati. Misalnya kita kemudian disebut Rasulullah ahli surga, kira-kira apa sing dilakoni? Ya wis sudah wis santai ya. Wis mlebu surga gitu. Nah, tapi kalau kita melihat perjalanan, inilah kalau kita yang banyak sirahnya itu tentang Bilal maupun Umar. Beliau itu hati-hati sampai akhir hayatnya. Enggak ada kemudian mereka santai. Wah, sudah kata Rasulullah saya sudah masuk surga kok itu. Kalau kita dikabari Pak Ajat saya lihat jenengan masuk surga. Wah, kira-kira Pak Ajat santai lah wis mlebu surga ya. Nambah istri lagi. Itu. Ini orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang meskipun sudah dicap oleh Allah, oleh Rasulullah dia ahli surga, dia tetap hati-hati karena memang pengen masuk surga. Itu. Sehingga kalau kemudian kita lihat ya para sahabat dulu itu, kalau sudah ngomong masalah surga, itu membeli surga itu nggak pakai mikir. Kalau kita ini kan masih mikir Pak. Kita ini kalau disuruh membeli surga masih mikir, ya kan? Bagaimana para sahabat itu nek ngomong kon sedekah, ini kita ada kebutuhan seperti ini kata Rasulullah, misalnya kita mau perang butuh logistik, wah itu langsung enak sekali. Neng kene kan diomongi iki arep bangun masjid iki, neng iki butuh duit semene, ngosek Pak, iki aku masalahnya ini lho, aku janjane pengen sedekah, neng iki mergo apa, anak kebutuhan sih, ngosek ya, gitu kan. Pertanyaan itu kalau kemudian saya membayangkan gini ya, bagaimana seorang Abu Bakar dengan mudahnya ketika diumumkan ini kita mau perang butuh logistik, kemudian Abu Bakar dengan mudahnya ya sudah Rasulullah ini harta saya ambil aja semua gitu toh. Tidak ada apa terus besok makan apa gitu. Pertanyaan besok makan apa itu sudah tidak ada Pak. Nah, itu orang beriman itu seperti itu. Ya, karena dia yakin bahwa surga itu memang luar biasa. Mahal, iya mahal, maka harus dibeli dengan harga mahal. Nah, kita ini kan maka saya katakan tadi sesuai kemampuan kita membelinya. Membeli surga sesuai kemampuan kita. Bahwa nanti kita ini dapat surganya di level mana wallahu a'lam. Kalau kita ini wes mungkin pikirannya rak muluk-muluk, sing penting mlebu surga gitu ya. Mau surga level mana gitu ya. Tetapi kan harus ada upaya Pak. Bagaimana upaya masuk surga? Yaitu dengan meningkatkan kualitas ketakwaan. Takwa itu tadi ketakutan. Kenapa kemudian di dalam surat Ar-Rahman tadi disebutkan bahwa bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Karena takwa itu awalnya takut kepada Allah. Takut, kemudian kita melakukan pendekatan kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah, orang punya ada beberapa cara. Ya, jenengan pilih jalan yang mana. Kalau jenengan bisa menjadi orang yang ahli tahajud, silakan tahajud. Wah itu kan butuh pengorbanan. Emangnya kalau tahajud nggak butuh pengorbanan, ya kan? Perjuangan untuk bisa bangun jam 3 misalnya. Kok butuh perjuangan enggak? Perjuangan. Wes alarmnya sudah disetel sekalipun, ayo dimatiin, tidur lagi. Karena masih ngantuk. Gitu. Perjuangan. Itu pengen bisa tahajud itu perjuangan. Maka ketika jenengan akhirnya bisa rutin tahajud, alhamdulillah, berarti Allah memudahkan panjenengan ini salah satu jalan surga. Nah, gitu ya. Nah, pintunya kan gitu tadi ya. Ada pintu tahajud. Kemudian Anda mencoba, saya tak coba merutinkan sholat duha lah. Kenapa? Karena ada babud duha, pintu duha di surga. Ya sudah. Kita kemudian mencoba untuk melakukan sholat duha. Gampang atau tidak? Ya tergantung Pak. Kalau jenengan tidak biasa, saya yakin tidak mudah. Ada pintu puasa. Jenengan mau puasa sunnah,
Ternyata puasa sunnah itu gampang atau tidak? Enggak. Nek puasa Ramadan, nah itu koncone akeh. Sehingga suasananya itu dapat, kita mau puasa enak. Tapi begitu puasa sunnah dhewean. Nah, ora kuat toh. Pak Dar iku nek takon poso ya angel ya. Padahal puasa itu untuk kepentingan kita sebenarnya. Jenengan kalau pengen sehat itu puasa. Kalau tidak percaya, jenengan kalau pengen sehat puasa. Kalau jenengan rutin puasa sunnah, insya Allah sehat. Penyakit sing larang-larang itu insya Allah nggak teko. Penyakit larang-larang, penyakit larang. Ya larang itu mau soalnya obati larang. Sing obati larang itu sebenarnya ada di pola makan. Nah, pola makan itu salah satu remnya adalah puasa. Sederhana misalnya contoh nih, penyakit apa ya? Diabetes. Nah, diabetes itu kan gula darah tinggi. Lah kalau jenengan itu puasa otomatis turun kan gitu. Logikanya gitu. Ya makanya sering-seringlah puasa. Yo niate aja ngono, niate aja kemudian pengen apa? Tapi niatnya karena Allah, wah ini saya mengikuti Rasulullah nih, gitu. Bahwa kemudian dapat sehat, alhamdulillah. Loh, gitu. Kok soalnya kok nek ora sehat, aku wis puasa to Pak sesuai omongane jenengan isi loro ae aku dikomplain itu. Tapi kita niatnya karena Allah, nanti pasti Allah kasih jalan. Sekali lagi melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan sesuatu di dunia. Jenengan nek mikire sesuatu di dunia terlalu kecil, bayang kene engko ning akhirat, karena di akhirat itu dapat surga, ning surga itu banyak fasilitas ya toh, termasuk tadi bidadari tadi, makanan jenengan tinggal ngambil, ora perlu masak, ndak perlu jajan ya toh. Tinggal ngomong itu masakan tekos dhewe. Wah, jenengan pengen apa? Saya yakin jenengan wis ora doyan sego ning kono, ya toh. Soalnya ada makanan yang lebih enak, ya kan? Bayangannya gitu loh, Pak. Jenengan kan sing dipikir wah kono ana sego apa ora? Ora ana sego, wis aku ngomong ngono. Ora ana sego. Hah? Enggak BAB. Jadi betul, di surga itu kita tidak keluar kotoran, baik dari depan maupun dari belakang. Mangan saakeh-akeh orang masalah. Nah, terus metune tekon ndi? Katanya lewat keringat. Wallahu a'lam. Ya Allah kan membuat mekanisme itu gampang kan gitu. Karena coba kalau kita lihat, kita membaca misalnya contoh ya, Ashabul Kahfi itu berada di gua berapa tahun? 309 tahun. Dalam posisi hidup atau mati? Hidup. Kira-kira Pak, ini bisa hidup makan nggak makan loh Pak? Tidur kan? Loh, ya tidur emangnya kalau tidur terus nggak makan mati nggak Pak? Kalau nggak, misalnya Pak Ajat tidur terus nggak dikasih makan mati nggak? Jadi benar nggak? Ada orang koma nih, orang koma, dia nggak dikasih infus, mati nggak? Mati. Lah ini membayangkan ada orang 309 tahun tidur terus, tapi nggak mati, nggak makan loh deh. Berarti nggak makan nggak BAB. Ayo dipikir. Nah, kalau itu tidak masuk akal Pak, kalau gitu-gitu itu. Ya tapi itu tadi Allah itu Maha Kuasa. Jadi jenengan ora usah mikir kadoan ngono ku piye ngono. Ora usah dipikir. Mikir golek toilet barang ning ngene. Surga iki wis ora ono, gitu ya. Nggih, saya kira itu ya. Ini gimana? Kalau fisiknya di dunia sama di akhirat itu berbeda, nggak bisa dipahami di sana. Bagaimana dia fisiknya di sana itu? Fisik hanya rohnya aja yang ya sama fisiknya toh Pak. Lah
Kalau hajat sama rohnya ngapain ketemu bidadari? Misalkan Pak ya, misalkan yang difabel, misalkan Pak yang cacat. Loh, jadi sempurna semua. Tidak ada orang cacat di surga. Oh, penting ini loh ya. Enggak sunat. Nah, ini betul. Ning kono urung disunat tuh ya. Ora ana sunat iki. Ini betul kalau saya membaca hadisnya. Nanti orang dibangkitkan itu umurnya ya kira-kira ABG lah ya. Umur ABG kira-kira pira ya? Anggap aja 20 tahunan lah gitu. Jadi kita ini posisinya itu masih muda semua. Umurnya sama kira-kira gitu ya. Meskipun jenengan mungkin mati ini 100 tahun, tapi nanti dibangkitkan ya umurnya kira-kira 20 tahun. Terus dalam kondisi orang sunat. Meskipun ning donya wis sunat iki mau kan. Ning donya wis sunat, wis bancaan, tapi engko ning ngene dibangkitkan itu engko ning kono ora sunat. Lah terus apa arep disunat? Ya ora usah sunat, ora usah mikir ngono kuwi ya to. Ora usah dipikir kok angel-angel ya to. Itu wis wes pokoknya nanti itu begitu kalau ditanya lah kok kayak apa maka bahasa yang kemudian disampaikan Rasulullah bahwa nanti di surga itu kayak apa. Surga itu sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, ya kan, belum pernah kita rasakan. Memang Allah memberikan ilustrasi itu kan sesuai dengan bayangan kita, Pak. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Itu kan bayangan kita sesuai apa yang kita lihat zaman kita. Saya yakin Pak zamannya Nabi Muhammad bayangannya kira-kira apa tuh? Kebayang nggak? Ini kan sama-sama umat Nabi Muhammad nih. Para sahabat membayangkan surga dengan kita membayangkan surga kira-kira sama nggak? Beda. Karena kita ini zamannya seperti ini sehingga kita membayangkan wah yang ono listrik dan sebagainya. Apa zaman Nabi Muhammad kemudian mikir ono listrik? Gitu. Ora ono AC. Wah itu enggak kepikiran. Nah, kita itu mikirnya sampai jelimet. Engko ning kono ono AC-ne apa ora, gitu. Nah, gitu. Jadi beda Pak cara bayangnya. Maka sekali lagi yang namanya surga itu indah seindah-indahnya, maka wis nek ditakoni kaya apa wis pokoke percaya apik tenan ngono. Ya terus apike engko tunggu tanggal mainnya. Gitu. Coming soon. Kira-kira ngono to. Insyaallah nanti kita akan menjadi penghuni surga. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.